Jika Anda melihat produk fashion kerajinan tangan, pernahkah terpikirkan bahwa produk cantik ini dibuat dari limbah bahan alam hingga kain sisa-sisa pembuatan pakaian? Ya, produk fashion wanita ini terbuat dari limbah kulit kayu, limbah bambu, limbah kain perca, hingga limbah plastik. Semua produk cantik ini merupakan buah karya Indah Anggraini. Dengan tangan dinginnya, Indah menyulap limbah menjadi produk fashion wanita yang digandrungi pembeli hingga mancanegara. Indah Anggraini merupakan warga Jalan Hos Cokro Aminoto Rantai Mas, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kabupaten Bondowoso. Ia melalui kriya-kriya Indah Art and Craft telah banyak menghasilkan produk-produk kerajinan tangan yang berfokus pada fashion wanita. Seperti tas, dompet, kain batik, bros, tas tangan wanita, payung, gelang, dan kalung. Semua produknya dibuat dengan memanfaatkan produk limbah. Tak hanya itu, Indah bahkan menggunakan konsep zero waste. Artinya, seminimal mungkin tak ada bahan yang terbuang menjadi sampah. Bu Indah, ini kenapa sih Bu Ibu punya ide untuk bikin pakai dari limbah kayu? Di alam itu banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, apalagi sisa-sisa bahan seperti itu. Saya akhirnya berpikir bagaimana memanfaatkan limbah ini selain nantinya bisa melestarikan alam, juga dapat menambah income kita, menambah nilai tambah, punya nilai tambah untuk produk tersebut kayak gitu. Jadi bisa untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Kalau karena saya di sini juga pakai pekerja, juga membantu perekonomian lingkungan sekitar saya kayak gitu. Bahan-bahan alami yang menjadi bahan utama kerajinan tangannya itu dibeli dari kabupaten lain dalam bentuk lembaran berbagai ukuran. Seperti dari Banyuwangi, Madura, Jombang, Kebumen, Solo, dan lainnya. Khusus lembaran limbah bambu sebagian dibeli dari Bondowoso. Harga bahannya beragam, tergantung kualitas kulit pohonnya. Menurutnya, ada beberapa juga limbah plastik yang disulap menjadi bros cantik. Limbah plastik ini didapatkan dari beberapa pegiat lingkungan ataupun ia kumpulkan sendiri di rumahnya. Sementara untuk kain perca, didapatnya dari para penjahit di beberapa wilayah Bondowoso. Dia mengaku sudah punya langganan dan memang tak semua kain perca bisa digunakan. Menariknya, pembuatan tiap karyanya tak banyak. Maksimal 15 buah, itu pun tak identik sama. Karena ia selalu membuat kreasi berbeda di setiap karya. Sebut saja tas tangan yang paling banyak digandrungi pembeli mancanegara. Pernak-pernik hiasannya dibuat oleh karyawannya yang kini telah berjumlah 9 orang. Namun, ia turun tangan langsung ketika sudah mendesain hiasan dalam bentuk 3 dimensi. Begitu juga lukis di batik ataupun tas. Namun khusus bros, dirinya memproduksi secara massal tergantung permintaan. Wanita yang telah menggeluti kerajinan tangan sejak tahun 2009 itu menyebut produk-produknya tak hanya membawa misi produk ramah lingkungan, namun juga membawa semangat memperkenalkan Bondowoso. Itu dituangkannya dari semua lukisan tangan ataupun hiasan di setiap karyanya yang selalu menggambarkan motif daun singkong atau daun kopi. Salah satunya yaitu kain batik daun kopi yang dibuatnya dengan metode ekoprint, yakni pengolahan kain dengan mengambil jejak daun. Dalam pembuatannya, Indah mengambil daun-daun langsung di Kecamatan Ijen. Semangat branding Bondowoso ini membuat Indah Art and Craft menjadi bagian Ijen UNESCO Global Geopark Bondowoso dari site geoproduknya. Sementara itu, Tantri Raras Ayuning Tias, Ketua Pengurus Harian Ijen Geopark atau PHIG, mengatakan pemilihan Indah Art and Craft ini menjadi Ijen Geopark Bondowoso karena termasuk pelaku UMKM yang ikut melakukan konservasi lingkungan, yakni dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang sebagai bahan dasar produk. Selain itu, motif-motif batik daun kopi yang berada di Kecamatan Ijen sebagai salah satu kawasan Ijen Geopark. Ijen Geopark ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Otomatis dengan pengembangan kita menggunakan metode pentanologi, di mana ada keterlibatan dari pemerintah, badan usaha, komunitas, akademisi, dan juga dari media. Nah, salah satunya Mbak Indah Craft ini juga perwakilan dari badan usaha, yang mana usahanya juga sudah berhasil berjalan selama beberapa tahun ini, di mana dia menggunakan bahan-bahan daur ulang untuk beberapa produknya, salah satunya dengan penggunaan bahan dari tasnya dan juga penggunaan batiknya. Ini motifnya adalah motif-motif dari daun kopi yang juga menggunakan bahan asli memang dari yang ada di Bondowoso.
Oke, selama ini memang kita melibatkan beberapa mitra, salah satunya juga dari Indacraft ini dalam keterlibatannya dalam promosi izin geopark. Artinya bahwa kita juga ada konservasi, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Konservasinya dari Indacraft ini juga sudah dapat dari hasil-hasil yang ditampilkan dari Indacraft ini, dan juga edukasinya juga dapat dengan cara membatiknya, juga mengajarkan cara-cara membatiknya atau membuat dari bahan-bahan ekoprintnya itu, dan juga ada ekonomi berkelanjutan. Artinya sudah merasakan dampaknya Mbak Indah dari Indacraft ini. Kenapa? Karena dengan promosi yang dilakukan oleh izin geopark ini artinya tidak hanya dari satu sisi, tapi kita juga mempromosikan Indacraft ini ke 72 negara yang berada dalam asosiasinya izin geopark. Juga dari beberapa UMKM yang lain, terutama di Indacraft ini, karena memang Indacraft ini memiliki produk-produk yang melakukan konservasi lingkungan. Keunikan karyanya membuat Indah juga kerap mengikuti berbagai pameran lokal hingga tingkat nasional. Seperti pada tanggal 23 Juni 2024 kemarin, Indah Art and Craft mewakili Jawa Timur mengikuti pameran apresiasi kreasi Indonesia atau disingkat AKI 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf. Bahkan, Indah Art and Craft menjadi satu dari 7 pengrajin yang berhasil menyisihkan ribuan peserta lainnya untuk bisa ikut serta dalam ajang pameran yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf RI itu. Dan beberapa hari ini, Indah Art and Craft mewakili Bondowoso dalam Batik Fashion Fair atau BFF 2024 di Grand City Mall, Surabaya selama 5 hari hingga tanggal 17 November 2024. Dengan mengikuti pameran-pameran itu, dirinya bertemu buyer luar negeri. Bahkan pernah produknya dipesan oleh buyer dari Amerika, India, dan negara-negara Eropa. Ini pangsa pasarnya udah internasional, kayak gitu, ekspor. Tapi yang untuk masih unggulan kayak gitu, yang masih banyak nasional. Kemana? Udah ke Amerika, India, itu yang paling jauh. Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Bondowoso bernama Iva Febriani mengatakan, diajaknya Indah Art and Craft dalam berbagai ajang pameran sebagai upaya Diskoperindak dalam memberikan akses pelaku UMKM bertemu dengan buyer dari berbagai wilayah. Sejak awal berdiri Indah Art and Craft, Diskoperindak terus memberikan pendampingan agar menjadi industri yang tangguh dan besar, seperti pelatihan produk dan membantu legalitas usahanya. Iva menyebutkan beberapa pendampingan legalitas usahanya, yakni pembaharuan izin usaha yang awalnya bukan OSS menjadi OSS, fasilitas pendaftaran merek, sertifikat halal, serta sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Saat ini sendiri juga sedang proses pembuatan sertifikat industri hijau. Sertifikat ini sebagai penguat bahwa produk Indah Art and Craft ini benar-benar menggunakan produk yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk yang zero waste. Ini mendukung Mbak Indah itu supaya memang menjadi industri yang tangguh, punya daya saing industri yang besar. Nah, pelatihan dan pendampingan yang diberikan itu lumayan banyak sih, dari mulai produknya, bagaimana produk itu bisa diterima oleh masyarakat, kemudian dari legalitas usahanya kita juga mendampingi perizinannya, mulai dari pembaharuan izin usaha yang awalnya bukan OSS menjadi OSS. Nah, melalui OSS itu akhirnya kita mulai ke sana, kemudian kita fasilitasi pendaftaran mereknya, kemudian halalnya, sertifikasi TKDN, dan yang terbaru kita ini sudah punya. Kemudian yang sekarang ini akan kami usahakan itu untuk mendapatkan sertifikat industri hijau. Kalau sertifikat industri hijau ini lebih sebagai penguat bahwa produknya Mbak Indah ini benar-benar menggunakan produk yang ramah lingkungan, yang menghasilkan barang yang produksinya zero waste gitu. Jadi benar-benar aman untuk lingkungan, dan ini benar-benar sangat mendukung sekali untuk produknya Mbak Indah yang memang tanahnya untuk produk yang zero waste gitu ya, ramah lingkungan. Salah satunya adalah mengikutsertakan pelaku usaha kami untuk mengikuti berbagai kurasi, pameran, kemudian bagaimana untuk mendapatkan akses kemitraan seperti itu. Ini juga kita dari Diskoperindak melaksanakan hal seperti itu gitu. Dan untuk Mbak Indah ini sudah beberapa kali kami pesertakan dalam pameran batik bordir dan aksesoris
biasanya itu dalam rangka HUT di Harnas. Kemudian ada Batik Fashion Fair. Nah, sekarang ini Mbak Indah lagi di sana tuh, lagi pameran wakil biskup di Bondowoso. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga kita kirimkan Mbak Indah untuk mengikuti pameran Inakaf di Jakarta. Kemudian juga berbagai kurasi, serta juga beberapa kali ini ya kita untuk pemasaran tuh kita menawarkan ke teman-teman pelaku usaha untuk bermitra dengan dia. Jadi kegiatan misalnya pembatik gitu, pembatik itu berkolaborasi dengan Mbak Indah untuk produknya. Kemudian untuk fashion juga nanti ketika produk batiknya di teman-teman IKM dijadikan produk fashion, nah Mbak Indah ini yang mendukung dari aksesorisnya. Jadi benar-benar kita bentuk pemasarannya itu nggak ansih hanya pameran saja, tapi juga mengikuti event-event sehingga membrandingnya itu tidak hanya pada satu titik saja, tapi juga beberapa aktivitas-aktivitas lain, baik itu offline maupun online juga kita bantu pemasaran. Selain melalui pameran, produk Indah Art and Craft ini bisa dibeli langsung ke kria-krianya di Bondowoso. Bisa juga memesan secara online di media sosial Instagramnya bernama @indah_art_and_craft. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.